Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali dengan saya Nafisa dalam Civic Class pembelajaran PPKN kelas 12. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Pada sesi 3 ini kita akan sama-sama belajar materi lanjutan tentang hak dan kewajiban. Dalam sesi lanjutan ini perlu kita ketahui bahwa ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah faktor penyebabnya, kasus pelanggaran haknya, dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Kemudian agar kita mampu menghormati hak dan kewajiban orang lain dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita mulai ya. Nah, kita awali dengan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita sudah tahu ya apa arti dari pelanggaran hak. Nah, pelanggaran hak ini adalah setiap perbuatan seseorang, bisa kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak sengaja, atau berupa kelalaian yang secara hukum itu mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini disebut dengan pelanggaran hak. Sedangkan pengingkaran kewajiban merupakan proses atau cara atau perbuatan mengingkari kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Oke. Nah, faktor penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban itu ada faktor internal, faktor yang dari dalam setiap individu. Yang pertama adalah sikap egois, karena ini dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya misalnya pengendara motor atau mobil yang memacu kendaraannya dengan sangat cepat sehingga pengguna jalan lain itu merasa terganggu. Nah, itu tindakan tersebut itu dipicu oleh rasa egois atau jalan sesuka hatinya, padahal jalan merupakan fasilitas umum dan setiap orang berhak untuk menggunakannya. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ini misalnya pedagang asongan berjualan di lampu merah. Terkadang mereka tahu adanya peraturan, tetapi mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut. Itu berdasar atas pemenuhan kebutuhan hidup ya. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Ini adalah sikap yang tidak menghargai kebiasaan ya, kepercayaan yang berbeda dengan dirinya sendiri. Misalnya orang yang sedang beribadah itu mempunyai hak mendapatkan ketenangan, sedangkan orang lain punya kewajiban untuk tidak mengganggu. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini diantaranya adalah ketidaktegasan pemerintah, aparat penegak hukum, kemudian adanya kesempatan, kemudian minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, kemudian terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasi norma dan perintah hukum. Nah, kemudian kasus pelanggaran hak. Nah, kasus pelanggaran hak itu diantaranya adalah pendidikan yang tidak merata. Makanya sekarang ada wajib belajar 12 tahun. Munculnya ketidakadilan hukum ya, hukum yang tidak memihak kepada orang miskin. Kemudian menciptakan kegaduhan. Ini bukan hanya di perpustakaan saja, di rumah, mengganggu orang lain, di sekolah, mengganggu kelas sebelah ya. Ini masuk kategori kasus pelanggaran.
kemudian tidak mendapatkan kesempatan memilih, bisa memilih dalam pemilu maupun dalam pilkada. Banyak anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Ini kadang pengusaha tidak peduli terhadap hak buruh. Tingginya angka pengangguran, kita bisa lihat bahwa banyak sekali sarjana yang masih nganggur di Indonesia. Kemudian pelanggaran hak cipta intelektual. Sebagai contoh misalnya ibu dulu mengarang buku, kemudian bukunya terbit, 1 bulan berikutnya rupanya sudah dibajak. Itu adalah pelanggaran hak cipta intelektual. Kemudian kita lanjutkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja? Nah, diantaranya adalah melanggar aturan berlalu lintas, kemudian menghindari adanya tugas menjaga keamanan lingkungan yang merupakan kewajiban kita bersama, ya. Kemudian unjuk rasa yang berakhir ricuh, padahal hal itu tidak perlu terjadi. Kemudian juga tidak membayar pajak atau mangkir, baik itu pajak kendaraan atau pajak pengusaha dan sebagainya. Nah, bagaimana penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini? Nah, upaya pemerintah ini diantaranya adalah menegakkan supremasi hukum, ya, di mana supremasi hukum itu melalui pendekatan hukum dan pendekatan dialogis yang dilakukan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian kerjasama antar kelompok yang harmonis, misalnya agar saling memahami, menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing, ya. Kemudian di sini ada mempertegas peran lembaga penegak hukum seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, ya, Komisi Perempuan, ya. Kemudian adanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, ya. Ini untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh pemerintah. Kemudian peningkatan pengawasan dari masyarakat. Nah, ini agar masyarakat punya kontrol dan kontrol sosial dan efektif, ya. Kemudian meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini bisa melalui lembaga pendidikan formal, baik perguruan tinggi maupun sekolah maupun non formal, atau kegiatan keagamaan atau kursus-kursus, ya. Kemudian adanya peningkatan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini jelas, ya. Nah, bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Mencegah itu lebih baik, ya. Jadi di lingkungan keluarga, ya, mulailah menghargai hak orang tua, kewajiban orang tua, kewajiban anak, ya. Di sekolah juga taat pada peraturan yang ada di sekolah, tata tertib sekolah. Di masyarakat juga ikuti aturan yang dilakukan di masyarakat. Kemudian yang di bangsa dan negara, ya. Jadi kita harus bisa membangun partisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya masuk bab 2. Nah, untuk masuk ke bab 2 ini kita rupanya bersambung, ya. Dan sebelum berakhir kita ada kuisnya ini untuk kelompok. Oke, kita perhatikan dengan baik-baik apa itu pertanyaannya. Soal analisis terkait dengan materi hak dan kewajiban warga negara di masyarakat. Apa saja strategi bersosialisasi di masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19? Nanti dikumpulkannya lewat email, ya. Oke, sampai jumpa kembali. Ada kalimat bagus, jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menderita karena kebodohan.
Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berbagi. Dukung kami agar menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.